Shalom jemaat yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur kita menjelang mengakhiri akan tahun ini, tetapi kita tetap setia untuk belajar firman Tuhan dari Renungan Gema. Dan hari ini Renungan Gema bertema Sang Pembela yang terambil dari Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Tetapi saya akan fokus di dalam ayat yang ke-31 dan 34. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari saya mengajak kita untuk berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk saat ini. Kami boleh disertai Tuhan sampai menjelang penghujung tahun ini. Tuhan, kami rindu untuk terus menjadi para pembelajar firman di hadapan-Mu di dalam hidup kami. Dan hari ini kami akan terus belajar sebenarnya firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih dalam Tuhan, saya akan baca ayat 31 dan 34. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ayat yang ke-34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ketika saya coba merefleksikan perjalanan hidup saya sampai menjelang akan tahun 2021 ini, maka saya berpikir bahwa terkadang hidup saya itu menjalani hidup yang seringkali bosan, seperti itu ya. Apapun, aktivitas, kemudian kegiatan, tanggung jawab, dan punya kecenderungan untuk bosan. Tetapi kemudian saya berpikir bahwa apakah di dalam dunia ini ada pribadi yang tidak pernah bosan? Maka saya berpikir tentang iblis misalkan. Maka saya pikir bahwa iblis itu tidak pernah bosan. Itu kalimat yang saya temukan saat saya coba merefleksikan dan memikirkan tentang iblis. Kenapa? Karena ketika iblis di dalam tindakannya di dunia ini, secara khusus ketika dia berhadapan dengan orang-orang percaya, maka iblis itu akan senantiasa memantau, senantiasa mencobai, senantiasa bila orang percaya lengah untuk membuat orang percaya jatuh di dalam dosa dan berkompromi terhadap dosa. Sehingga saya bisa berpikir bahwa iblis itu tidak pernah bosan untuk terus mencobai kita. Dan situasi ini bukan situasi yang berarti bahwa orang percaya itu sendirian sebenarnya. Satu sisi iblis tidak pernah bosan untuk mencobai kita, tetapi ketika kita menghadapi cobaan iblis, sesungguhnya kita tidak sendirian menghadapinya. Kenapa? Karena di dalam peperangan rohani itu bukan hanya kita dengan iblis, tetapi kita tidak sendiri. Kita bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan juga tidak pernah bosan. Jadi pribadi yang pertama, yaitu iblis tidak pernah bosan, tetapi di atas pribadi yang pertama itu adalah pribadi Allah, yang juga tidak pernah bosan untuk beserta dengan kita. Bahkan kita tahu gelar yaitu Allah Immanuel itu. Allah yang senantiasa beserta dengan kita. Allah pun tidak pernah bosan untuk menolong kita. Sekalipun mungkin dalam hidup kita seringkali merasa diri kuat tanpa tanda kutip meminta pertolongan Tuhan. Tetapi percayalah bahwa Allah tidak pernah bosan untuk menolong kita. Allah tidak pernah bosan berjalan bersama-sama dengan kita. Dia selalu hadir dalam kehidupan kita. Dia selalu ada dan menyertai perjalanan hidup kita. Kenapa Allah begitu fokus kepada kita? Ini tidak bisa lepas dari peran yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Ketika Tuhan Yesus menyatakannya di dalam karya di atas kayu salib. Inilah yang menjadi alasan untuk Allah itu di pihak kita. Jadi kalau kita membaca ayat yang ke-31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita. Kenapa Allah? Paulus, kenapa dia berani berkata bahwa Allah di pihak kita? Ketika Paulus merefleksikan tentang karya Kristus di kayu salib, yang membuat Allah ada di pihak kita. Kalau kita bicara tentang Allah dan kita, maka sebelum karya keselamatan di kayu salib, maka Allah dan kita
terjadi jurang pemisah yang begitu lebar, begitu dalam yang tidak mungkin kita seberangi. Kenapa? Karena kita sudah jatuh dalam dosa. Dan disebut bahwa kita itu adalah seterunya Tuhan. Dan Tuhan itu begitu murka dengan kita. Jangankan di pihak kita, tetapi Allah begitu membenci kita yang berdosa. Tetapi ketika kita melihat bagian ini, Paulus merefleksikan tentang karya salib Kristus dan dia berkata bahwa Allah itu di pihak kita karena Kristus telah menyelamatkan kita. Bahkan bukan hanya Allah di pihak kita. Paulus berkata Allah juga mengaruniakan segala sesuatu termasuk memberikan hidup yang kekal pada kita. Di dalam ayat yang ke-32 dikatakan Allah memberikan segala sesuatu untuk kita. Ketika kita bicara tentang ayat yang ke-32, jangan jatuh kepada memberikan segala sesuatu berarti kita berpikir tentang hal-hal yang bersifat materi saja. Tidak, itu terlalu sempit, itu terlalu mudah, itu terlalu remeh di hadapan Tuhan. Dan kita jangan jatuh kepada hal-hal seperti itu. Tetapi lebih lagi memberikan segala sesuatu. Gambarannya anaknya aja dia kasih, kemudian keselamatan dia kasih, dan itu yang lebih utama bukan? Segala hal yang bersifat materi ini akan menjadi sebuah sejarah, sebuah benda yang tidak akan berharga lagi. Di masanya mungkin berharga, tetapi kemudian di masa depan tidak berharga. Kenapa? Karena itu fisik. Tetapi keselamatan daripada Allah itu senantiasa Tuhan berikan bagi kita. Kemudian kita dijadikan pemenang, ayat yang ke-37. Dan Allah memberikan kasih-Nya bagi kita. Dan ini adalah hal yang luar biasa bukan? Ketika di dalam ayat yang ke-34 dikatakan bahwa yang malah menjadi pembela bagi kita. Sang pembela itu. Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, yang telah memberikan keselamatan bagi kita, dan Yesus yang sama adalah pribadi yang menjadi pembela bagi kita. Tuhan Yesus menjadi pembela kita karena kita ini adalah milik Tuhan yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Jadi, apakah kita selama ini merasa sendiri? Merasa berjuang sendiri dalam hidup ini? Apalagi di tengah-tengah pandemi ini bukan? Di tengah-tengah pandemi kita sulit untuk berelasi dengan orang-orang. Dulu awal-awal pandemi kita begitu mengurung diri untuk berada di rumah dan kemudian berelasi dengan sesama itu sangat-sangat jarang kita lakukan. Kita merasa sendiri di dalam hidup ini, berjuang sendiri, bekerja sendiri, beraktivitas sendiri, menyelesaikan masalah sendiri, ada problem kita harus berpikir jalan keluar sendiri, dan kita merasa sendiri. Tetapi ingat bahwa di dalam bagian ini Paulus berkata bahwa kita tidak pernah sendiri. Kenapa? Karena kita punya pembela. Kita punya Allah Immanuel itu yang senantiasa menyertai kita, menyertai kehidupan kita, menyertai ketika kita baik atau ketika kita tidak baik di dalam hidup ini. Di dalam situasi kita ada masalah atau tidak ada masalah dalam hidup ini. Allah senantiasa membela kita. Membela bicara tentang menolong. Allah senantiasa menolong hidup kita. Membela bicara tentang jadi juru bicara. Allah senantiasa menjadi juru bicara untuk kita. Sehingga kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, Tuhan Yesus juga menjadi pembela kita di dalam tahta pengadilan Allah. Bukan kita sendiri, nanti di dalam kitab Wahyu dikatakan pada akhirnya ada tahta pengadilan Allah. Dan semua orang diperadakan pada tahta pengadilan itu. Semua orang akan diadili oleh Tuhan. Tetapi puji Tuhan bahwa kita sebagai orang-orang tebusan Tuhan tidak membela diri kita sendiri. Tetapi kita punya pembela di hadapan Tuhan. Ketika saya membaca tentang hal ini, maka saya teringat tentang sebuah proses pengadilan di ruang pengadilan. Ada hakim di situ, ada tersangka di situ, ada penuntut umum di situ, tetapi ada pengacara di situ. Dan ketika seorang pengacara itu tugasnya adalah membela kliennya,
Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa kliennya ini layak untuk dibebaskan. Dan itulah yang dilakukan oleh Kristus. Kristus di dalam tahta pengadilan Allah nantinya, dia menjadi pembela kita. Kenapa? Karena dia berkata, saya sudah selamatkan dia di dalam karya keselamatan di atas kayu salib. Dan dia adalah milik daripada Tuhan. Memang dulu dia adalah orang berdosa. Tetapi karena karya keselamatan Kristus, maka kita menjadi anak-anak Tuhan. Itulah pembelaan yang luar biasa. Allah bela kita dalam perjalanan hidup di dunia ini. Tetapi Allah juga membela kita di dalam tahta pengadilan Allah pada akhirnya. Karena itu jemaat yang kasih dalam Tuhan, ketika kita beberapa hari ke depan akan merayakan tentang kelahiran Kristus, ingatlah dia hadir di dalam dunia ini. Dia bertahta, dia menjadi manusia di dalam penggenapan janji Allah untuk menyelamatkan kita, membawa kita dari orang berdosa menjadi orang yang diselamatkan. Karena itu siapkan hatimu untuk menyambut Natal, sehingga kita bersyukur kepada Allah yang boleh datang ke dalam dunia, yang boleh lahir ke dalam dunia, menjadi sama seperti kita. Tetapi dia tidak berdosa, dan dia datang untuk menyelamatkan kita, menjadi pembela kita, menyertai kita, dan pada akhirnya akan membela kita di dalam tahta pengadilan Tuhan. Tuhan tuntut satu untuk kita, setia. Tuhan tuntut yang lain untuk kita, taat. Taatlah dan setialah kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk saat ini. Bapa, biarlah dalam anugerah daripada Tuhan menolong kami, meyakini bahwa kami tidak berjalan sendiri menghadapi berbagai pencobaan dari si jahat, menghadapi berbagai pergumulan hidup di bawah matahari ini. Tetapi kami senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan menjadi pembela kami, Tuhan menjadi penolong kami ketika kami hidup di dunia ini. Dan terlebih lagi ketika kami sudah meninggalkan dunia ini, Tuhan Yesus menjadi pembela kami. Karena Tuhan telah menyelamatkan dan memberikan keselamatan itu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus menolong kita, senantiasa jaga iman kita, senantiasa jaga imun kita. Amin.